Jadi Bapak mengharapkan generasi seperti kalian ini menjadi generasi yang betul-betul mempunyai daya pikir yang baik ya, untuk salah satu mengisi kemerdekaan di negara Indonesia. Itu ya. Jadi tugas kalian bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu bisa dengan cara yang sederhana, yaitu dengan belajar yang giat, semangat terus belajar, otak kalian menjadi pintar ya, karena masing-masing otak, masing-masing individu itu berbeda, tidak akan sama. Misal Kesa pintar di bidang lagu, misalkan bisa nyanyi ya, kesananya entertain. Nah, mal mungkin sama jeung siapa itu teh, dengan Muhammad Nur Ihsan. Misalkan Nur Ihsan pinternya di bidang mekanik, nggak apa-apa. Jangan perbedaan itu jangan dijadikan sebuah kontroversi, tapi perbedaan itu jadikan sebuah kekayaan. Ieu rek pinterna di ngaji heng, ngaji Quran heng. Ieu pinterna jadi tukang masak heng. Ieu mah pinterna di bangunan heng, jadi arsitektur heng, jadi tukang mesin mekanik heng. Nah, itu variasi yang sangat baik agar bangsa ini terisi dengan ide-ide yang cemerlang, dengan manusia-manusia yang cemerlang. Makanya tumpuan bangsa Indonesia ini semuanya tertumpu kepada generasi-generasi seperti kalian. Paham ya maksudnya ya? Kemudian kalau kita berbicara budaya, nah sebagai salah satu bentuk mengisi kemerdekaan, apalagi sekarang menjelang 17 Agustus ya. Kalau 17 Agustus biasanya yang kalian lihat apa? Apa? San? Mun di desa sok nempo naon lamun menjelang 17 Agustus. Pawai budaya itu namanya ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk apresiasi. Di dalam pawai biasanya budaya, kebiasaan atau adat itu biasanya ditampilkan. Fungsinya itu untuk mengenang. Mengenang tersebut jangan sampai kita lupa bahwa perjuangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini sangatlah sulit, sangat berjibaku, tumpah darah di mana-mana. Makanya tugas kalian menak. Bagaimana Pak? Saya ingin mengisi kemerdekaan. Gampang. Kalian sebagai anak, sebagai siswa, tugasnya hanya belajar. Cukup simpel. Belajar di rumah dengan baik, taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, adab-adabannya dipakai, sopan santunnya dipakai. Nah itu sederhana. Belajar bagaimana saya supaya pintar, ya. Saya bisa pintar dengan belajar. Wah itu bagus. Itu salah satu bentuk mengisi kemerdekaan. Jadi mulai saat ini ada cek Pak Opik oge belajar teh sama dengan mengisi kemerdekaan. Bagus ya, semangat belajar. Apalagi kalian sekarang udah kelas 4, pemikirannya sudah tidak kekanak-kanakan, agak sedikit dewasa ya. Membantu orang tua, membantu mama, membantu bapak. Pagi-pagi beresin tempat tidur sendiri, jangan ngandelin orang tua. Bangun tidur, beresan, tilepan, simbut tilepan, spray bersihan, bereskeun.
langsung mandi sendiri, tong dimandian wae ku kolot, cung sok dimandian keneh ku kolot. Kaisa sok diibakan keneh ku mama. Nah, kalian udah mulai terbiasa mandi sendiri, bersih sendiri, ya. Pagi-pagi mandi, mau ke sekolah mandi biar segar, belajar, gitu ya. Kemudian mau berangkat ke rumah, adab-adabannya dipakai, salaman. Kalau mau berangkat bilang assalamualaikum. Itu harus dibiasakan. Ketemu dengan orang yang dewasa, yang usianya lebih dari kita, suntangan, assalamualaikum. Ketemu dengan guru, assalamualaikum, suntangan. Ketemu dengan orang tua sama, dengan guru ngaji sama, ya. Itu. Kemudian dari segi seni, nah dari segi seni itu juga banyak, ya. Ada alat-alat seni yang emang salah satu kekayaan budaya. Itu alat-alatnya sangat banyak. Ada angklung, ada suling, kecapi, kendang. Kemudian apalagi ada tipa, ya. Nah, tipa ini dimainkan dengan cara dipukul, plakok plak. Tipa ini alat yang berasal dari mana? Dari Papua. Kemudian saluang atau suling. Nah, ini berasal dari Sumatera Barat. Dimainkannya dengan cara apa suling? Ditiup. Lain dipukul, makanya suling dipukul. Ditiup. Kemudian kecapi. Hanya dari Papua. Kecapi itu dari Jawa Barat. Cara memainkannya gimana? Dipetik. Jentreng. Nah, itu berasal dari daerah Jawa Barat, daerah kita. Ya. Banyak sekali kecapi bisa mengiringi lagu-lagu kayak Pupuh gitu kan. Lagu-lagu Sunda lainnya itu bisa diiringi oleh kecapi. Ya. Pupuh. Biasanya Pupuh kan. Kita kan identik bentar lagi porseni ya. Biasanya suka diperlombakan tuh yang namanya Pupuh. Itu diiringi oleh kecapi. Nah, kecapi ini alat musik berasal dari Jawa Barat. Pupuh ada berapa pupuh yang harus kalian ketahui? Pupuh? Ada 17 pupuh. Banyak ya. Ada pucung, kinanti, asmarandana, dangdang gula, sinom, wah, dan banyak. Ada yang bisa nyanyi pupuh di sini? Aya nu lumpuh musafir, barisilah sisi jalan. Nah, itu banyak ya. Terus harta pada nareangan, arti pada nyararungsi, sebab dua nanaguna, arti bisa mere bukti. Harta pun kitu deui, bisa ngabul nu dimaksud, nyumponan sakahayang tapi harta gancang leungit dan sebagainya. Nah, itu lagu-lagu pupuh, salah satu bentuk kekayaan yang ada di Indonesia. Pupuh itu harus kalian ketahui. Harus kalian ketahui. Nanti kita belajar lebih dalamnya lagi tentang pupuh. Bapak akan memberikan pembelajaran pupuh, kemudian cara mempraktekannya bagaimana. Ya, mudah-mudahan kalian nanti bisa tampil pada waktu ajang festival-festival yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah. Mudah-mudahan di antara kalian di sini ada yang menjadi juara, amin. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita, yaitu indera pendengaran. Nah,
Nah, karena ini pembelajarannya adalah tematik, disambung-sambungkan ya, dari seni, SPDP-nya ada. Kalau berbicara tentang indera pendengaran, melalui indera kita, sehingga kita bisa mendengarkan hasil bunyi-bunyian yang nyampe ke telinga. Indera pendengaran ini kaitannya dengan pembelajaran apa? Kalau berbicara masalah pendengaran, indera pendengaran, karena pendengaran itu dihasilkan oleh sebuah rambatan atau getaran. Berarti kita masuk ke pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, kalian mendengar Bapak tepuk? Kedengaran nggak? Kedengaran? Kenapa bisa kedengaran? Nah, Bapak tanya, Bapak menepuk? Kalian mendengar? Kenapa bisa mendengar? Hah? Karena ada bunyinya. Bunyinya itu dihasilkan dari ini tangan. Berarti dari getaran. Contoh, kenapa Pak bunyi dihasilkan dari getaran? Ini kan tepuk, nggak terasa getarnya gitu. Itu ada getarannya. Contoh, kalau kalian berbicara, pegang ini, pegang. Apa yang kalian rasakan di tangan? Getaran. Berarti setiap ada getaran itu bunyi akan keluar, baik volumenya kecil atau volumenya besar. Contoh, kalian terasa nggak? Apa yang kalian rasakan di tangan? Getaran. Nah, setelah ada getaran berarti ada bunyi yang keluar kan? Coba kalian jangan bersuara, napas aja. Rasa nggak getarannya? Tidak ada. Berarti tidak akan menghasilkan bunyi karena tidak ada getaran. Berarti sesuatu yang bergetar di sini maka akan menghasilkan bunyi atau rambatan suara. Paham sampai di situ? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Kalian kan udah baca di rumah. Itu kan bukunya Bapak kasih ke kalian, bawa, silahkan pelajari di rumah. Baca-baca. Yang tidak tahu tanya ke orang tua, tanya ke saudara, tanya ke kakek, ke nenek, ke bibi, ke paman, ke uak, ke siapapun. Gitu ya, karena keterbatasan kita belajar. Kita kan bertemu hanya 1 atau 2 jam. Setelah itu kita istirahat. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu sehingga sekolah kembali normal. Ya, seperti kalian aja duduk itu udah jaraknya sangat jauh. Ya, sudah sangat jauh. Prokes, pakai masker segala macam. Ya. Itu. Bapak bawa nggak semuanya alat ini? Apa yang tulisannya dibawa? Terus ininya dibawa. Maskernya dibawa. Nah, pakai. Ya. Bapak ngap. Jadi teka rasa tuh. Udah, buka aja gini sama. Kenapa? Karena kita berdoa. Ya, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Udah mengerti ya, secara garis besar udah mengerti ya. Udah mengerti. Kita langsung ke pembahasan yang lainnya. Di dalam masih berbicara tentang seni budaya, ada tarian yang disebut tarian Bungong Jempa. Tarian ini berasal dari
Aceh. Ya, Bungong Jempa itu artinya adalah bunga cempaka. Nah, di situ ada gerakan-gerakannya. Saatnya kalian berlatih menirukan tarian Bungong Jempa, ya. Dan tarian ini dibagi menjadi 2 gerakan. Ada gerakan saat berdiri, ada juga gerakan saat duduk. Nah, di situ lihat gambarnya. Lihat, semuanya ada gerakan yang pertama. Tangan di atas seperti ini. Ada? Lihat itu halamannya, halaman 26 kalau nggak salah. Ya. Itu tarian Bungong Jempa. 1, balik dikit ya. 2, 1, 2. Coba kalian sambil berdiri. Berdiri semua. Berjauhan. Jangan berdekatan. Nah, gitu. Gerakan kedua tangan di atas, kaki dijinjit. Dijinjit itu dijengkekan. Nah, jengkek kita, jengkek. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Gerakan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian lakukan lagi. Gerakan mulai. Lakukan lagi, jangan duduk. Mau kemana kau? Buru-buru duduk. Gerakan mulai. 1, 2, 3. Isan juga rek silat teman-teman. Kiki tuan. Dijengkekan, sukuna dijengkekan. Nah, gitu. Coba. Goreng kesan. Dijengkekan kakinya, jengkekan. Nah, gitu. Tong diangkat. Trek gitu. Gerak mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih tetap di situ. Kemudian gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian gerakan yang ketiga diputar. Gerakan yang ketiga, kedua telapak tangan saling berhadapan. Seperti gini, berhadapan. Dibalik kanan dan kiri bergantian. Berarti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kita lihat tutorial secara jelasnya di YouTube ya, tarian Bungong Jempa. Oke, kita lihat secara detail videonya di YouTube. Oke, siap?